Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan renungan dari pesan Allah dari kitab Kejadian. Kali ini kita akan melihat bagaimana Allah menempatkan manusia di taman yang sangat indah, Taman Eden, tempat persekutuan antara Allah dan manusia berlangsung dengan damai dan sempurna. Firman Tuhan berkata, dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kalimat ini menunjukkan bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup tanpa arah, melainkan untuk menjalankan panggilan dari Allah. Eden bukan sekedar tempat tinggal yang nyaman, tetapi simbol kehadiran Allah di tengah ciptaannya. Di taman itu, manusia bukan hanya menikmati keindahan, melainkan juga hidup dalam tanggung jawab dan persekutuan yang intim dengan Sang Pencipta. Saudara, pekerjaan manusia di Taman Eden bukanlah beban, melainkan ibadah. Mengusahakan dan memelihara taman adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Artinya, sejak awal Allah menghendaki agar seluruh aktivitas manusia, bekerja, mengelola, melayani, dilakukan dalam relasi dengannya dan untuk kemuliaannya. Inilah makna sejati dari hidup, bekerja bersama Allah, bukan terpisah darinya. Namun, setelah dosa masuk ke dunia, taman itu hilang, dan manusia terus mencari Eden yang hilang itu, tempat di mana jiwa bisa tenang dan hidup kembali berhubungan dengan Allah. Tetapi kabar baiknya adalah Kristus datang untuk membuka kembali jalan menuju hadirat Allah. Ketika Yesus disalibkan, tirai bait Allah terbelah dua. Itu menandakan bahwa pintu persekutuan dengan Allah kini terbuka kembali. Melalui Kristus, kita dipulihkan untuk hidup kembali dalam taman kasih dan penyertaan Allah. Saudara, Kristus adalah Taman Eden yang sejati, tempat di mana kita dapat menemukan kedamaian, pemulihan, dan keintiman dengan Bapa. Dalam Dia, kita tidak lagi bekerja dalam kutuk, tetapi dalam kasih karunia. Dalam Dia, kita tidak lagi berjuang sendirian, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengelola hidup ini sesuai kehendak Allah. Karena itu, setiap kali kita bekerja dengan iman, melayani dengan kasih, atau memelihara keluarga dengan takut akan Tuhan, kita sedang mengusahakan taman yang Allah percayakan kepada kita. Hidup kita menjadi tempat di mana kasih dan kemuliaan Allah dinyatakan bagi dunia. Apakah saudara sudah melihat pekerjaan dan tanggung jawab saudara sebagai bagian dari ibadah kepada Allah? Apakah saudara hidup di dalam Kristus, taman sejati di mana jiwa saudara menemukan kedamaian? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sumber kehidupan dan damai yang sejati. Terima kasih karena melalui Engkau, jalan menuju hadirat Allah telah terbuka kembali. Ajar kami untuk bekerja, melayani, dan memelihara hidup ini sebagai ibadah yang memuliakan nama-Mu. Pulihkan hati kami agar selalu hidup dalam kasih-Mu dan menjaga taman yang Engkau percayakan kepada kami. Keluarga, pekerjaan dan pelayanan, dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang memberi kehidupan, kami berdoa. Amin.